Pemirsa, kita akan kembali mengikuti perkembangan terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi berikut ini pasca sidang sengketa Pilpres berlangsung. Bagi-bagikan. Saya minta maaf, saya mantan Menteri Sekretaris Negara. Saya tahu hal itu. Presiden itu punya anggaran tersendiri. Iya, anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman Pak Harto dulu yang memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan. Jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja, dan itu Seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh BPK tapi hanya sifatnya umum saja. Jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada Presiden sendiri, sama sekali bukan bansos. Ya. Ya, dana operasional, dana, ya kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis Presiden. Sekarang mungkin taktis sudah nggak dipakai lagi istilah itu. Jadi saya paham mengenai soal itu, dan pengalaman saya 3 kali jadi menteri di kabinet, ya membahas itu profesional aja. Saya misalnya membahas anggaran makan narapidana, ya, membahas anggaran makan rumah tahanan. Apa nanti kalau sedekat pemilu, oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai A atau partai B, itu nggak pernah kita berpikir masalah itu. Ya kita bicara kerja-kerja profesional aja. Jadi lebih banyak rumors, lebih banyak dugaan-dugaan yang diungkapkan dalam permohonan tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir, nanti tanggal 16 sore tidak ada sidang lagi, tapi kami menyerahkan kesimpulan dan insya Allah keputusan akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang, dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan, dan keyakinan kami bulat semua, sekira semuanya ini bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ini. Demikian keterangan saya, Pak Oto, silakan. Teman-teman wartawan, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti-bukti dan sebagainya. Kita tinggal tunggu putusan, tapi di antara putusan kami diperkenalkan untuk masukkan kesimpulan pada tanggal 16 April jam 4 sore. Setelah itu tinggal kita menunggu putusan. Kehadiran 4 menteri tadi ditambah 1 DKPP telah membuktikan bahwa memang dalil dari pemohon itu sungguh-sungguh tidak terbukti. Kenapa? Dalil mereka pertama mengatakan DKPP itu tidak independen. Tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua DKPP, mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu. Bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara dari mereka tentang itu. Jadi dari penyelenggara pemilu tidak ada laporan kepada DKPP. Itu satu. Jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti. Kedua, dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun, baik kepada Ibu Risma, Ibu Sri Mulyani, baik juga kepada Pak Erlangga, maupun kepada Muhajir, itu sama sekali tidak terbukti. Sudah jelas ya, 2. Ketiga, tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe, dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan bansos juga sudah terbantahkan tadi, dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Penjelasannya begini, Pak Jokowi memang bukan hanya tahun ini aja, dari sejak dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil, kebijakan sudah dibuat, itu harus terdeliver istilahnya, ya. Bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawahan-bawahannya. Oleh karena itu secara simbolik Pak Presiden turun ke daerah-daerah bersama timnya dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik.
Jadi ini yang dilakukannya dan ini jumlahnya hanya beberapa titik. Sehingga para menteri menjelaskan tadi mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak 1.000 orang yang hadir dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah paling banyak dia bilang 800.000 orang. Apa mungkin bertemu dengan 800.000 orang lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100, yang jumlah pemilihnya hampir 150 atau 190 juta pemilih. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi dibantah tegas oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi dalil itu sudah terpatahkan semuanya. Nah, kalau soal bansos tadi Pak Rujul sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas. Saya nggak ulangi lagi. Soal PJ juga sudah terpatahkan. Jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan ya sudah jelas-jelas sudah tidak terbukti. Ketiga yang terakhir yang dari DKPP juga menjelaskan mengenai perkara yang di DKPP yang memberikan sanksi kode etik, sanksi etik kepada Ketua KPU. Tegas tadi Ketua DKPP mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada Ketua KPU dan anggota-anggotanya, tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini, jadi supaya clear kita ya. Jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dari itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperkuat posisi kami 02 dan akan melemahkan posisi mereka dan itu telah terbukti hari ini. Justru keempat menteri itu ditambah 1 DKPP telah bisa menjelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti. Saya kira itu cukup jelas. Jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe-cawe, ya, presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi. Presiden Republik Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu penjelasan kami. Ada yang lain? Saya hanya ingin tambahkan beberapa hal. Setelah kita bersidang dari tanggal 26 April sampai dengan hari ini, ternyata sidang ini padat dan memang melelahkan tetapi penuh dengan kekeluargaan antar sesama kuasa hukum. Dan khususnya kami berterima kasih ke kuasa hukum pemohon 1 dan pemohon 2. Mereka lah lewat pintu mereka meminta 4 menteri itu dihadirkan, walaupun permintaan itu ditolak oleh majelis hakim, diambil alih oleh majelis hakim dengan menghadirkan 4 menteri plus DKPP. Ini menjadi terang benderang permasalahan, dalil-dalil yang dikemukakan pemohon menjadi terang benderang bahwa itu tidak terbukti dan dibantah oleh para menteri dan DKPP. Itu satu. Yang kedua, setelah sidang ini berakhir pada hari ini dan akan masuk pada sidang putusan pada tanggal 22 April yang akan datang, ini supaya didengar oleh semua konstituen, baik oleh para konstituen dari pemohon 1 atau capres paslon 1, 2 maupun 3. Setelah sidang ini berakhir, marilah kita guyup, kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, kita jaga keutuhan NKRI. Karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita bersama dan presiden terpilih tidak akan bisa membangun sendiri, tetapi bangsa dan negara ini akan dibangun bersama-sama oleh presiden terpilih maupun oleh paslon yang belum beruntung pada Pilpres kali ini. Saya kira itu, mari kita guyup, kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, dan kita hilangkan narasi-narasi fitnah, kebencian, kita hilangkan supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Saya kira itu, demikian. Karena ini sidang terakhir kita dan tinggal tunggu putusan, mohon izin Pak Ketua, atas nama tim Prabowo Gibran yang ada di sini semuanya dan sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang betul-betul
bersusah payah menunjukkan komitmen kuat, jam 7 pagi sudah ada di sini, terus mengupdate semua berita-berita sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan sidang di MK ini. Terima kasih kepada kalian semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pihak, termasuk pemohon 1, pemohon 3, semuanya kan ini kan kita para lawyer, kita bisa berbeda pendapat di persidangan, tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga. Dan kami tetap respect kepada pemohon 1, respect kepada pemohon 2, respect kepada KPU, respect kepada Bawaslu, respect pada semua pihak, dan hormat kepada majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Terima kasih. Ya, bertemu ya.